Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang berbahagia, kita bertemu lagi di perkuliahan kita ya. Kita akan membahas tentang bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran, utamanya yang berorientasi pada HOTS. Nah, saudara mahasiswa, kaitannya dengan nanti kelak kita akan menjadi seorang guru yang profesional, tentunya menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah tuntutan bahwa kita harus mampu merancang skenario pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Oke, saya lanjutkan. Di dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang berorientasi HOTS, tentu kita akan secara cermat melihat rumusan kompetensi dasarnya. Nah, namun sebelumnya mahasiswa, kita akan melihat dulu landasan atau peraturan dari penggunaan RPP sebagai salah satu persiapan mengajar ya, bahwa RPP itu ada di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kemudian berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Ya, jadi RPP yang dulu kita tahu banyak berlembar-lembar, banyak komponen, sekarang disederhanakan menjadi hanya beberapa komponen saja atau bahkan ada yang mengatakan satu lembar. Ya, namun demikian nanti pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru dengan kebutuhan saudara mahasiswa nantinya. Kemudian sebelum kita lanjut mengembangkan indikator, ya, coba kita lihat dulu apa sih definisi dari kompetensi dasar itu. Ya, kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik minimal yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terkait muatan pelajaran. Ya. Jadi harapannya setelah mengikuti satu proses pembelajaran, satu unit pembelajaran, nanti siswa itu diminta untuk ya, atau diharapkan untuk bisa melakukan apa ya, itu namanya kompetensi dasar. Berarti minimal ya, jadi boleh sekali kalau ingin mengembangkan yang lebih dari yang tercantum di KD. Nah, kemudian indikator itu apa ya? Dari kata indikasi, indikator ya. Indikator adalah penanda ya, sebagai tanda-tanda atau ciri-ciri ya. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur ya, yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, perubahan perilaku berarti harusnya berbeda antara sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Nah, perubahan perilaku ini ya muncul dalam bentuk kemampuan yang dapat diamati. Selanjutnya, fungsi indikator ya. Yang pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran ya, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran dan juga dalam mengembangkan bahan ajar. Selain itu, ya, dengan adanya indikator kita juga bisa menggunakannya sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi saudara mahasiswa, memang ini sifatnya berkesinambungan ya. Jadi menyusun indikator itu sebagai pijakan, sebagai acuan, atau saya katakan sebagai blueprint ya. Ini menjadi awal nanti ke depan kita akan melakukan apa ya. Dari indikator ini tentu akan dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian menjadi pijakan, menjadi landasan atau patokan ya. Guru akan merancang materi yang seperti apa, kemudian
kemudian mendesain kegiatan yang langkah-langkahnya bagaimana, menggunakan metode apa saja, modelnya apa, ya. Kemudian mengembangkan bahan ajar ini berarti meliputi LKPD, meliputi uraian materi dan soal-soal begitu. Nah, kemudian yang terakhir ya, dengan melihat indikator itu kita akan bisa membuat soal-soalnya ya, menggunakan teknik penilaian apa, kemudian rubriknya seperti apa, aspek-aspek penilaiannya seperti apa begitu. Oke, di dalam merumuskan sebuah indikator pencapaian kompetensi ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya apa? Supaya indikator itu bisa kita gunakan secara baik ya. Yang pertama, perhatikan bahwa tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar ya. Jadi yang namanya satu rumusan kompetensi dasar pasti memuat dua komponen ya. Yang pertama kata kerjanya, misalnya mendeskripsikan, menjelaskan ya, kemudian menilai atau menghargai atau mengenal ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cakupan materinya. Nah, maka di dalam merumuskan indikator itu lihat betul tuntutan kompetensinya yang dapat dilihat melalui kata kerja tadi. Apakah mengenal, apakah memahami, mendeskripsikan atau menguraikan, ya nanti ada di dalam daftar indikatornya. Nah, kemudian karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolahnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, lingkungan, dan daerah. Ya, berbicara mengenai indikator pencapaian kompetensi, kita akan selalu menggunakan yang namanya kata kerja operasional ya, karena di dalam satu ketentuan pengembangan rumusan itu kita harus menggunakan kata kerja yang operasional. Nah, kata kerjanya itu diambil dari mana ya? Kita bisa menggunakan satu patokan pedoman yang namanya taksonomi Bloom ya. Bloom itu adalah seorang tokoh gitu ya. Taksonomi berarti penggolongan ya, yang nanti akan diatur secara hierarki. Nah, apa saja yang bisa kita gunakan? Kita menggunakan revisi yang terbaru. Kalau yang dulu ya itu ada, tetapi orientasinya adalah kata benda ya, jadi nanti tahunya itu sebagai hasil belajar saja. Tapi kalau yang sekarang itu adalah sebagai kata kerja, artinya proses di dalam pembelajarannya itu juga sangat diperhatikan ya, yang akan nanti mempengaruhi tujuan belajarnya. Nah, apa saja ya, jadi kata kerja itu akan menunjukkan kemampuan dan keterampilan siswa ya. Apa saja? Itu ada 6 kata kerja, 6 tingkatan ya, dari C1, C2, kemudian sampai C6 ya, karena ini adalah ranah kognitif. Nah, apa itu? Yang pertama, remember itu adalah mengingat ya. Mengingat berarti apa yang sudah disampaikan oleh guru, apa yang ia baca melalui teks, apa yang ia dengar, apa yang dia amati, dia akan mengingat kembali. Nah, karena tuntutannya mengingat, berarti tuntutannya adalah oke lah, boleh sama persis dengan apa yang dia dapatkan ya. Jadi seperti reproduksi ya, menghasilkan kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah understand. Understand berarti memahami ya. Memahami buktinya apa? Ya, kalau di dalam kompetensi dasar memahami banyak kita lihat ya, tetapi nanti kalau sudah merumuskan indikator, memahami tidak boleh digunakan lagi karena tidak operasional. Nah, memahami itu apa? Ya, ciri-cirinya seperti apa orang yang memahami? Ya, dia harus bisa menceritakan ulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia amati ya. Tidak hanya sekedar mengcopy paste, tetapi memberikan tambahan, memberikan informasi yang lebih rinci, memberikan contoh yang berbeda, itu namanya memahami. Itu level yang kedua, understand. Kemudian level yang ketiga adalah apply atau menerapkan ya, mengaplikasikan. Yang ketiga adalah analyze atau menganalisis, berarti siswa nanti diminta menelaah atau memecah bagian-bagian satu objek atau peristiwa ya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya. Kemudian yang kelima adalah evaluasi atau evaluate ya.
itu berarti kita punya satu standar, kemudian kita bisa menilai sesuatu begitu. Kemudian yang terakhir ya, atau level yang paling tinggi itu adalah create atau mencipta. Mencipta berarti ini kaitannya dengan kreativitas. Nah, di dalam proses pembelajaran itu ya, juga di dalam menyusun indikator mestinya ini diperhatikan secara hierarki ya, artinya kemampuan di bawah, level bawah menjadi prasyarat menuju ke kemampuan level di atasnya. Oke, jadi tidak mungkin ya kalau misalnya kita langsung menembak gitu ya, kita meminta anak mampu mengkreasi tetapi kita tidak mendasari ya, tidak memberi bekal, tidak memberi fondasi pada kemampuan-kemampuan di bawahnya ya, misalnya analisis, kemudian menerapkan gitu ya. Jadi ini sekali lagi ini bertingkat gitu. Yang selanjutnya perlu kita pertimbangkan juga bahwa sekarang ini kita dituntut ya dengan paradigma yang terbaru, bahwa pembelajaran itu kita harapkan kita fasilitasi siswa untuk bisa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, atau kita katakan higher order thinking skill ya, atau HOTS gitu. Kenapa ya HOTS itu perlu? Oke, ada yang tahu saudara mahasiswa? Iya, betul sekali bahwa HOTS itu diperlukan ya supaya siswa nantinya punya kemampuan berpikir yang lebih tinggi, bisa menganalisis, bisa menilai ya, kemudian pada akhirnya bisa berkreasi ya. Kenapa kok perlu melakukan itu ya? Karena kita membutuhkan generasi-generasi yang SDM-nya berkualitas ya. Perlu saudara ketahui bahwa bukan berarti yang berpikir tingkat rendah itu tidak penting ya, tetapi kemampuan berpikir tingkat rendah ini perlu dikembangkan lagi menuju ke yang lebih tinggi. Selama ini yang terjadi adalah kita lebih banyak fokus, kemudian merasa puas mengajar, siswa pinter, nilainya bagus-bagus begitu ya, sudah bisa menyebutkan, sudah bisa memahami, nah itu sudah puas begitu. Padahal tuntutan kita sesuai dengan perkembangan zaman ini, sesuai dengan penemuan-penemuan terbaru ya, bahwa indeks sumber daya manusia di Indonesia khususnya masih tergolong rendah. Nah, jadi kita ingin siswa-siswa itu, siswa SD punya keterampilan yang berpikir kritis, bisa berkreasi, bisa menganalisis ya, tidak hanya sekedar menceritakan ulang, tidak hanya sekedar mengerjakan soal ya, tidak begitu, tetapi bisa menuangkan berbagai idenya terhadap suatu kondisi atau suatu permasalahan. Oke, jadi kenapa penting ya, saya tambahkan lagi ya, karena supaya siswa itu bisa mencoba, bisa belajar menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Permasalahan yang bagaimana ya? Kalau di dalam proses pembelajaran berarti permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Setelah saudara mahasiswa tahu tentang alasan mengapa kita perlu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi kepada siswa-siswa, maka yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengembangkan indikator pencapaian kompetensinya ya, tentu saja yang berorientasi pada HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Prinsipnya adalah yang pertama, kaji cakupan materi yang ada di kompetensi dasar itu, kemudian gunakan kata kerja operasional yang menunjukkan level berpikir tingkat tinggi. Artinya level itu ada di level C4, C5 dan juga C6 gitu ya. Nah, seperti yang bisa dibaca di sini ya, Anda bisa melihat itu saudara mahasiswa, apa ya, ada di layar ya, ada di sini bisa Anda lihat ada 3 kata kerja karena kita menggunakan
acuan taksonomi Bloom versi terbaru ya atau revisi. Nah itu ada yang pertama analisis, itu adalah C4 ya saudara mahasiswa. Analisis itu berarti menguraikan ya atau memecah suatu objek peristiwa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan juga ya atau dapat berupa kemampuan menelaah hubungan antar bagian dari satu objek atau peristiwa tersebut. Oke, apa kata kerjanya yang bisa digunakan? Ya, bisa menganalisis, menelaah, memerinci, mendiagnosa, menyeleksi, mengkorelasikan dan juga menemukan. Nah, kemudian di level yang kelima ada evaluasi ya. Evaluasi berarti siswa bisa memberikan penilaian atau kritik menggunakan standar atau kriteria tertentu. Nah, kata kerja operasionalnya apa? Membandingkan, memilih, menilai ya, bisa mengkritik, memvalidasi, memutuskan ya, membuktikan atau juga memperjelas seperti yang bisa Anda saksikan di sini. Kemudian di level yang tertinggi atau C6 itu adalah create atau mengkreasi atau mencipta ya. Jadi siswa nanti bisa menggunakan elemen yang sudah ada menjadi bentuk baru ya, atau memodifikasi, menghasilkan suatu produk tertentu ya dengan tampilan yang baru, dengan bentuk yang baru, atau bisa juga kreativitas itu dimunculkan dengan cara yang berbeda, cara yang baru dalam menyelesaikan permasalahan. Kata kerja operasionalnya apa ya? Membuat, menyusun, mengarang, merumuskan, mengabstraksi, membangun, merencanakan, atau bisa juga mereparasi ya, atau memperbaiki, merevisi, kemudian memadukan. Yang C4 sudah tadi ya, apakah sudah paham ya? C4 tadi adalah menganalisis, kemudian C5-nya menilai. Nah sekarang kita lanjut kepada C6 atau level kognitif yang tertinggi, yang ke-6 itu adalah kreasi, create atau mencipta. Ya, ini berarti siswa ya kita rencanakan, kita targetkan dengan merumuskan indikator itu sebagai penanda tercapainya sebuah kompetensi dasar ya. Maka bisa dengan cara siswa ya kata kerjanya nanti mengabstraksi ya, kemudian memadukan, membuat, menyusun, mengarang ya, bisa merumuskan, membangun, merencanakan ya, kemudian seperti yang bisa dilihat mereparasi ya atau merevisi dan juga memadukan. Nah, gambarannya seperti apa itu mencipta atau kreasi ya. Jadi siswa itu menggunakan elemen yang sudah ada menjadi bentuk baru ya, berarti menghasilkan produk baru. Nah, atau bisa juga memodifikasi yang sudah ada. Memodifikasi apa? Ya bisa memodifikasi pendapat, pemikirannya, bisa memodifikasi sebuah produk, misalnya model pesawat sederhana, atau misalnya rangkaian listrik, atau misalnya bagan, nah, seperti itu juga bisa. Atau karangan ya, kalau misalnya bahasa Indonesia itu karangan, tulisan, bisa memodifikasi, kemudian menghasilkan sesuatu produk ya dengan cara baru ya, bisa juga menggunakan cara baru atau cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Misalnya salah satunya di dalam pelajaran matematika ya, sudah ada diberikan rumus, ternyata siswa dengan hasil analisisnya ya bisa kita bimbing ya, bisa kita arahkan untuk bisa menemukan cara yang berbeda ya. Jika memang nanti hasil akhirnya sama, caranya berbeda dan itu betul ya secara logika, secara nalar, maka itu boleh digunakan dan justru itu yang kita harapkan ya, punya cara yang berbeda dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, tidak hanya di dalam matematika saja, misalnya kita juga sedang
ada di dalam pembelajaran tentang permasalahan sosial, ya, tentang permasalahan yang ada di lingkungan kita sehari-hari yang terjadi, dan kita minta siswa untuk menganalisis, ya, kemudian bisa menciptakan satu saran-saran, satu pendapat, satu rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, ya. Apakah itu misalnya banjir yang diakibatkan oleh ulah manusia itu, ataukah misalnya pencemaran lingkungan, khususnya misalnya pencemaran sungai gitu, ya, atau kerusakan hutan misalnya. Nah, yang selanjutnya, masih semangat ya, yang selanjutnya adalah kriteria merumuskan indikator, ya. Apa saja yang harus diikuti, ya, apa yang harus diperhatikan, aturan-aturannya dalam membuat indikator. Yang pertama, tadi sudah saya singgung di awal, yang pertama menggunakan kata kerja operasional, ya. Kenapa? Ya, karena indikator itu adalah penanda, adalah ciri-ciri, ya, berarti yang kata kerja yang digunakan harus operasional, harus terlihat, harus bisa diamati dan terukur. Kemudian yang kedua adalah spesifik, ya. Spesifik itu artinya cakupannya jelas, tidak terlalu luas, ya. Sebagai contoh misalnya siswa, ya, menjelaskan fungsi rangka saja, ya, bukan. Kalau yang nggak spesifik gimana contohnya? Menjelaskan pengertian dan fungsi rangka, itu namanya nggak spesifik karena ada dua objek, pengertian dan fungsi rangka. Nah, oke, kenapa harus spesifik? Ini nanti kaitannya dengan bagaimana membuat alat penilaiannya, bagaimana mengatur, merencanakan skor-skornya, itu nanti yang mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, ya, setiap rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, ya, yaitu tingkat kompetensi yang ditunjukkan dengan kata kerja tadi, levelnya level berapa, dan materi pembelajaran. Misalnya ada satu indikator menganalisis bagian tumbuhan berdasarkan hasil pengamatannya, ya. Nanti siswa diminta mengamati beberapa tumbuhan, pasti bentuknya berbeda-beda kan, ya. Nah, tetapi dari bentuk yang berbeda-beda itu kita bisa menganalisis, kita bisa pada akhirnya menyimpulkan bahwa pada setiap tumbuhan itu pasti memiliki bagian-bagian apa saja, ya. Minimal misalnya ada batang, kemudian akar, batang, daun, akar, kemudian kalau yang lengkap batang, daun, akar, buah, ya, dan juga bunga misalnya. Nah, itu berarti menganalisis, ya. Tingkat kompetensinya menganalisis, kemudian materi pembelajarannya adalah bagian-bagian tumbuhan. Nah, kemudian yang keempat, menggambarkan hierarki kompetensi, berarti disusul berdasarkan tingkatan. Indikator yang pertama berarti lebih mudah, indikator yang kedua sedikit lebih sulit lagi, indikator yang ketiga lebih sulit lagi, lah seperti itu, namanya hierarki, ya. Berarti indikator yang kedua punya prasyarat nih, yaitu indikator yang pertama, saling berhubungan, saling hierarki tingkatan. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi dua indikator, ya. Indikator yang pertama itu sebagai prasyarat, kemudian indikator yang kedua sebagai intinya berarti goal, tujuan yang selevel dengan kata kerja di kompetensi dasar itu, ya. Sekurang-kurangnya dua, berarti boleh 3, boleh 4. Jika memang dipahami, dirasa siswanya itu punya kemampuan yang lebih, maka boleh, ya, mengembangkan indikator yang ketiga, misalnya indikator sebagai pengayaannya atau sebagai pengembangan materi. Nah, kemudian yang terakhir, ya, bahwa keseluruhan indikator memenuhi tuntutan KD.
dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Nah, saudara sudah mendapatkan informasi ya, kita tadi sudah berbicara tentang bagaimana kriterianya merumuskan indikator ya, mengapa indikator HOTS berbasis HOT itu perlu dikembangkan ya. Nah, yang selanjutnya supaya lebih lengkap nih, supaya kita lebih maksimal ya, coba sekarang kita praktek yuk ya, kita praktek bagaimana mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, kompetensi dasarnya saya contohkan satu, misalnya memahami operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan ya, berarti ini adalah matematika ya. Berbagai bentuk pecahan ya, apakah saudara tahu? Ya, bentuk pecahan itu seperti yang bisa dilihat di sini, ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal ya, atau persen ya, persen atau per 100. Nah, bagaimana supaya kompetensi ini kita bisa turunkan menjadi beberapa indikator ya, menggunakan kriteria yang tadi saya jelaskan ya, saya contohkan di sini ya. Kita akan memecah kompetensinya, menganalisis kompetensi, memecah yang pertama dari segi kata kerjanya. Kata kerjanya memahami berarti C2 ya, minimal kita harus menurunkan indikator yang selevel dengan ini, minimal itu, boleh lebih dari itu. Nah, memahami operasi hitung. Nah, berbicara tentang operasi hitung nih mahasiswa ya, teman-teman, operasi hitung ada apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, maka itu kita padukan saja secara silang-silang ya. Berarti indikator yang pertama kita bisa membuat ya, menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan desimal dan persen ya. Kemudian indikator yang kedua kita ganti materinya, menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan biasa dan campuran. Oke, kemudian yang ketiga masih bicara tentang penjumlahan, kita tinggal ganti lagi materinya karena kan bentuk pecahan itu banyak. Yang ketiga maka akan menjadi menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan biasa, campuran, dan persen. Berarti di indikator ketiga ini nanti prosesnya adalah penjumlahan ada 3 bilangan ya. Nah, kemudian di yang keempat ya, kita juga bisa berpindah. Kalau tadi kita bicara penjumlahan, maka operasi hitung yang selanjutnya pengurangan ya. Maka yang nomor 4 bisa menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan desimal dan persen ya. Yang kelima menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan biasa dan campuran. Begitu seterusnya ya, kita bisa mengganti penjumlahan menjadi pengurangan, pengurangan nanti diganti perkalian, kemudian selanjutnya dilanjutkan menjadi pembagian ya. Ini kita berarti menyilang-nyilangkan ya, operasi hitungnya apa, kemudian yang kita dikerjakan itu adalah bentuk pecahan yang apa gitu. Oke, jika dikaitkan dengan HOTS ya, maka boleh kita menambahkan indikator menggunakan tadi C4, C5, C6 ya, misalnya menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung berbagai bentuk pecahan ini. Nah, sekarang mahasiswa kita pindah ke IPA. Tadi coba kita sudah melihat yang matematika, sekarang IPA. IPA kelas 5. Ada satu kompetensi dasar, mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. Langkah pertama kita analisis mana tingkatan kompetensinya, mana materi pembelajarannya. Oke, tingkatan kompetensinya berarti kata kerja mendeskripsikan masuk D2,
Kemudian materinya adalah rangka manusia dan fungsi rangka manusia, gitu ya. Nah, itu sudah dipegang ya, baru kemudian kita rumuskan indikatornya, kita cari kata kerja yang selevel dengan mendeskripsikan. Misalnya, saya akan membuat indikator prasyaratnya dulu, menjelaskan pengertian rangka. Kemudian indikator yang kedua menjelaskan minimal 3 fungsi rangka manusia. Gitu. Ya, kemudian yang keempat menjelaskan bagian-bagian rangka manusia. Nah, secara prinsip sebenarnya 3 indikator ini sudah cukup mengcover kompetensi dasar 3.1 ini. Namun, ya sesuai dengan tuntutan yang ada dan untuk mengembangkan SDM yang bagus ya, coba kita kembangkan ke arah yang hot, ke arah keterampilan berpikir tingkat tinggi nih ya. Bagaimana caranya, apa yang mau dikembangkan dari materi rangka manusia dan fungsinya ini. Misalnya nanti siswa setelah mengamati sebuah video tentang rangka manusia, tentang kehidupan manusia juga bisa, atau dengan lifestyle ya, gaya hidupnya, siswa nanti bisa diarahkan untuk merumuskan pendapat, saran ya, atau rekomendasi tentang bagaimana cara menjaga kesehatan rangka manusia itu ya, atau tulang gitu ya. Berarti sudah hot ya, merancang atau membuat, menuliskan saran terkait dengan bagaimana cara menjaga kesehatan tulang. Bagaimana saudara mahasiswa? Sudah mengerti caranya? Oke, kita coba lagi yuk. Kita coba lagi prakteknya. Kali ini masih di kompetensi dasar IPA kelas 5 ya, bisa dilihat, bisa dicermati. 3.3 mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam dan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan sekitar. Nah, kita akan breakdown, kita akan turunkan menjadi beberapa indikator. Apa kira-kira saudara mahasiswa? Langkah pertama, pecah mana tingkat kompetensinya yang ditunjukkan dengan kata kerja, mana materi pembelajarannya. Tingkat kompetensinya mengidentifikasi satu ya. Kemudian materinya adalah perubahan alam, penggunaan sumber daya alam ya. Kemudian pengaruhnya dengan kegiatan manusia. Kegiatan manusia mempengaruhi juga keseimbangan lingkungan sekitar. Nah, yang pertama indikatornya mengidentifikasi perubahan alam di lingkungan sekitar, masih C1. Mengkorelasikan penggunaan sumber daya alam dengan perubahan alam yang terjadi. Itu sudah hot ya, mengkorelasikan itu sudah hot ya, sudah masuk C5. Kemudian menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan sekitar di daerah tertentu ya. Bisa nanti siswa setelah mengamati lingkungan sekitarnya ya, mendapatkan informasi, mendapatkan data, kemudian diminta menganalisis, diminta menghubungkan, diminta mengkaji lebih jauh, menelaah lingkungan itu rusak kenapa, kegiatan manusia yang mana yang menyebabkan lingkungan itu menjadi tidak seimbang, misalnya seperti itu. Atau bisa juga tidak melakukan pengamatan langsung, tetapi pengamatan melalui video ya. Jadi guru nanti akan memfasilitasi untuk memutarkan sebuah video tentang ketidakseimbangan lingkungan ya yang ada di satu daerah tertentu ya, misalnya di lokasi dekat pabrik ya, ataupun di dekat hutan yang sudah tidak lestari atau sudah gundul begitu ya.
Setelah merumuskan indikator pencapaian kompetensi, maka selanjutnya akan kita kembangkan komponen tujuan pembelajaran ya. Ini dua komponen yang berjodoh ya. Berjodoh artinya antara indikator dan tujuan itu sebenarnya relatif berpasangan ya. Kita tinggal memodifikasi saja kalimat yang ada di indikator itu ya, kita modifikasi menggunakan prinsip merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi apa prinsipnya merumuskan tujuan pembelajaran? Ya, yang pertama pasti harus hierarki tadi sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian rumusannya harus memuat 4 unsur ya. Kita singkat menjadi ABCD ya kan, mudah sekali. ABCD itu apa? A adalah audiens atau siswa ya, atau peserta didik. Condition itu adalah kondisi. Yang namanya kondisi adalah satu lingkungan yang kita rancang secara khusus, kita siapkan, kita desain, itu namanya kondisi. Nah, kondisi ini akan terjadi bila mana guru menerapkan sebuah metode ya. Metode ini bisa dilakukan secara terkombinasi ya, nanti akan terwujud di dalam sebuah model pembelajaran ya. Kemudian behavior itu adalah perilaku setelah mengikuti pembelajaran. Perilaku ini berupa kemampuan ya, atau kompetensi berupa sikap, keterampilan, dan kemampuan itu ya. Jadi sekali lagi, mahasiswa bukan perilaku baik dan buruk ya, ini diperhatikan, tapi perilaku itu kemampuan setelah mengikuti pembelajaran. Misalnya apa? Misalnya menjelaskan pengertian rangka, itu behavior. Menganalisis bagian-bagian tumbuhan, menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran sungai di suatu daerah, itu kemampuan atau behavior. Kemudian yang keempat nih, degree atau level atau tingkatan ya. Jadi kita punya rancangan targetnya sejauh mana ya, tujuan ini akan kita targetkan sejauh mana nanti siswanya diminta menunjukkan behaviornya. Nah, degree itu ditunjukkan dengan apa ya? Dengan keterangan kuantitatif bisa, tergantung nanti dari materi pembelajarannya. Misalnya fungsi rangka manusia, kita bisa tentukan batasannya, apakah 3 atau 4 atau 5 begitu ya. Kalau misalnya itu bukan dalam bentuk kuantitatif tapi kualitatif, berarti dengan benar, dengan baik, dengan ya, kembali lagi ke tadi pernyataan saya, kita akan memodifikasi, kita akan menyulap ya, menyulap tinggal menambahkan beberapa komponen ya di indikator itu, kita copy ya, kita modifikasi ke rumusan tujuan pembelajaran. Nah, bisa Anda lihat di situ ya, saudara mahasiswa dan juga teman-teman. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Maka rumusan tujuan pembelajarannya kita bisa menggunakan tambahan di depan kata melalui ya, melalui kan berarti keterangan cara di sini ya. Melalui pengamatan video pembalakan liar, ini berarti siswa nanti di dalam proses pembelajaran mengamati sebuah video tentang pembalakan liar atau illegal logging ya, siswa dapat menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan sekitar di daerah tertentu dengan benar. Nah, coba saudara amati rumusan tujuan pembelajaran itu ya. Ya, mana audiensnya? Audiensnya adalah siswa, betul sekali ya, yang dicetak oranye. Kemudian behaviornya, ya tepat sekali yang saya cetak merah ya, menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan sekitar di daerah tertentu. Oke, bagus. Kemudian kondisinya C, condition. Apa yang digunakan metode di dalam itu? Ya betul, mengamati video pembalakan liar ya.
Kemudian degree-nya adalah dengan benar ya, yang tercetak biru gitu ya. Atau boleh juga ya, terkadang saudara juga menemui ada yang menggunakan kata-kata setelah ya. Setelah juga boleh ya, tidak dipermasalahkan ya. Setelah melakukan pengamatan video pembalakan liar, siswa dapat dan seterusnya, itu sama saja. Yang penting nanti konsisten saja. Ketika menggunakan melalui, maka semuanya menggunakan melalui. Ketika Anda, saudara memilih setelah melakukan, ya berarti pakai itu terus ya, jangan gonta-ganti dalam satu RPP, ada yang melalui, ada yang setelah ya, itu kurang tepat. Nah, yang selanjutnya ya, bisa Anda saksikan di layar ya, bisa dilihat itu adalah contoh tentang tujuan pembelajaran. Yang sebelah itu adalah yang tidak berorientasi pada HOTS, yang sebelahnya yang berorientasi pada HOTS. Kelihatan dari apanya? Dari kata kerja dan dari materinya juga nih. Melalui kegiatan mengamati tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan baik. Mengidentifikasi berarti masih C1 ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi terbimbing, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Ya, berarti itu adalah menjelaskan, masih C2 ya. Maka belum dikatakan itu berorientasi pada HOTS. Nah, sekarang kita ke kolom yang sebelah. Melalui kegiatan mengamati tumbuhan, siswa dapat membandingkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan baik. Oke. Jadi siswa disuguhkan dengan beberapa tumbuhan ya, bentuknya pasti akan berbeda-beda. Tetapi secara umum bisa kita lihat bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari apa saja ya. Kemudian dikaitkan dengan fungsinya. Oke. Misalnya bentuk daun yang seperti ini fungsinya untuk apa ya. Kemudian akar punya berbagai bentuk, fungsinya seperti apa gitu ya. Daun fungsinya untuk apa, akar fungsinya untuk apa, seperti itu membandingkan. Kemudian bisa juga ya, misalnya selain membandingkan bentuk dan fungsi apa ya, misalnya menganalisis bagian-bagian tumbuhan dengan baik ya. Prosesnya sama seperti yang tadi. Kemudian melalui kegiatan diskusi terbimbing, siswa dapat menilai pasangan bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar ya. Kemudian melalui pengamatan video, siswa dapat menuliskan idenya. Menuliskan ide berarti sudah masuk ke kreativitas ya, tentang pemanfaatan bagian tumbuhan di sekitarnya dengan benar. Batang tumbuhan itu untuk apa manfaatnya ya? Adakah mungkin yang sering kita lihat ya, digunakan untuk sebagai bahan bangunan atau sebagai bahan baku membuat furniture ya, atau bisa juga dimanfaatkan ya, tergantung tumbuhan tertentu, misalnya untuk pengobatan juga ya. Itu apa saja ide-idenya, atau bisa juga untuk bahan baku kerajinan tangan ya, industri kreatif nih berarti juga bisa. Atau menuliskan ide tentang apa lagi selain pemanfaatan bagian tumbuhan. Bisa juga kita kaitkan, misalnya menuliskan ide untuk bagaimana mengembangkan, membudidaya tumbuhan tertentu ya. Setelah kita tahu manfaatnya sangat banyak, kita cari tahu, kita arahkan anak ya, bagaimana bisa menuliskan idenya, bagaimana membudidaya itu ya, seperti itu. Atau bagaimana supaya tumbuhan-tumbuhan itu tetap lestari ya, makanya dengan cara dibudidaya. Oke. Bisa juga diarahkan pemanfaatan bagian yang baiknya seperti apa. Oke. Terima kasih. Begitu saudara mahasiswa yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.